Assalamualaikum teman-teman. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi berupa salah satu alat atau instrumen yang sering digunakan di laboratorium. Alat ini sangat lumrah ditemukan pada pemeriksaan penunjang nilai hematokrit dan pemeriksaan laju endap darah. Adapun alat yang akan saya jelaskan yaitu tabung Winthrop. Untuk memahami materi ini, maka saya akan menjelaskan beberapa poin pembahasan yang bertujuan untuk menambah pemahaman kita. Adapun poin-poin pembahasannya adalah: yang pertama, prinsip kerja tabung Winthrop. Yang kedua, jenis atau variasi alat tabung Winthrop. Yang ketiga, fungsi tabung Winthrop. Yang keempat, bagian-bagian tabung Winthrop. Yang kelima, cara penggunaan tabung Winthrop. Yang keenam, nilai normal pemeriksaan tabung Winthrop. Dan yang ketujuh, saya akan menjelaskan terkait cara pemeliharaan tabung Winthrop. Teman-teman, ketika pertama kali mendengar nama alat ini, tentu kita bertanya, apa sih tabung Winthrop itu? Jadi, tabung Winthrop adalah alat yang dapat digunakan sebagai pemeriksaan penunjang hematologi. Alat ini bisa digunakan sebagai metode makro untuk menghitung nilai hematokrit dan juga dapat digunakan untuk menghitung nilai laju endap darah seseorang, di mana pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui adanya inflamasi yang mempengaruhi eritrosit dalam darah. Semakin tinggi endapan yang terbentuk, maka semakin tinggi nilai laju endap darah seseorang. Prinsip kerja tabung Winthrop. Setelah kita mengetahui definisi dari alat ini, selanjutnya hal yang perlu kita pahami ketika akan menggunakan alat ini adalah prinsip kerjanya. Dengan mengetahui prinsipnya, maka ini bisa memudahkan kita di dalam penggunaan alat. Selain itu, kita juga bisa mencegah kesalahan-kesalahan fatal pada penggunaannya. Berdasarkan penggunaannya, tabung Winthrop memiliki dua prinsip kerja berkaitan dengan pemeriksaan tertentu yang dilakukan dengan menggunakan alat ini. Adapun prinsip kerjanya, yang pertama, pada pemeriksaan hematokrit, darah EDTA dimasukkan ke dalam tabung Winthrop sampai mencapai batas 100 mm. Setelah itu, disentrifus selama 30 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Kemudian, dilihat padatan yang terbentuk yang dinyatakan dalam persen dari volume persen sebelumnya. Prinsip yang kedua, pada pemeriksaan LED, penggunaan tabung Winthrop adalah dengan menggunakan campuran darah vena dengan EDTA dan dimasukkan ke dalam tabung Winthrop dengan menggunakan pipet sampai darah mencapai angka 0 pada tabung. Lalu diletakkan pada rak tabung Winthrop, kemudian didiamkan selama 1 jam. Setelah itu, dilakukan pembacaan hasil laju endap darah pasien.
jenis atau variasi alat. Jika pada umumnya instrumen laboratorium lainnya memiliki jenis atau variasi alat, hal ini berbeda dari tabung Winthrop, karena pada tabung Winthrop tidak memiliki variasi alat dari segi bentuk, ukuran, maupun bahan pembentuk alat ini. Adapun bentuk umum dari tabung Winthrop adalah terbuat dari kaca, memiliki diameter 2,5 sampai 3 mm dengan panjang 100 mm, skala interval 1 mm. Namun, terkait dari variasi alat ini bisa dilihat dari merek-merek yang berbeda, tergantung dari perusahaan produksi alat tabung Winthrop. Fungsi tabung Winthrop. Selanjutnya, fungsi dari tabung Winthrop dilihat dari segi jenis pemeriksaannya, yaitu untuk menghitung nilai hematokrit pasien atau menghitung nilai laju endap darah pasien. Nilai hematokrit adalah nilai seluruh eritrosit dalam 100 ml darah. Meskipun alat ini tidak bisa untuk mendeteksi jenis penyakit, namun bisa menjadi pemeriksaan penunjang pada pemeriksaan nilai hematokrit dengan menggunakan darah EDTA dan antikoagulan yang dimasukkan ke dalam tabung Winthrop, serta bantuan sentrifus yang digunakan untuk mendapatkan endapan, yang selanjutnya akan dinilai dalam bentuk persen. Selain itu, alat ini juga bisa digunakan untuk menghitung nilai laju endap darah pasien, untuk mengetahui adanya inflamasi pada darah atau eritrosit yang menyebabkan pengendapan pada tabung Winthrop yang dinyatakan dalam milimeter per jam. Bagian-bagian tabung Winthrop. Setelah mengetahui fungsi dari tabung Winthrop, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagian-bagiannya. Hal ini untuk membantu kita secara tidak langsung memahami terkait spesifikasi alat dan juga cara pembacaan hasil. Seperti pada gambar ini, teman-teman bisa mengamati bahwa alat yang digunakan untuk pemeriksaan penunjang hematokrit dan pemeriksaan penunjang LED ini memiliki spesifikasi alat yang berbentuk tabung, terbuat dari kaca tebal dengan panjang 10 cm dan diameter dalamnya 2,5 sampai 3 mm. Garis milimeter yang terdapat pada permukaan tabung bertandakan 0 sampai 100. Selain itu, alat ini juga memiliki rak tabung khusus yang sesuai dengan tinggi tabung Winthrop. Cara kerja tabung Winthrop. Setelah kita mengetahui terkait definisi, prinsip, fungsi, dan bagian-bagian tabung Winthrop, sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa fungsi dari alat ini ada dua, yaitu untuk perhitungan nilai hematokrit dan perhitungan LED. Sehingga untuk melakukan pengukuran hematokrit atau LED menggunakan alat ini, ada beberapa langkah khusus yang harus dilakukan. Pertama-tama, langkah kerja tabung Winthrop pada pemeriksaan nilai hematokrit. Hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama-tama, siapkan alat yang dibutuhkan. Selanjutnya, membendung lengan pasien dengan menggunakan turniket. Lalu,
melakukan perabaan pada lengan untuk memastikan area vena yang akan ditusuk. Setelah itu, mendesinfeksi area yang akan ditusuk dengan menggunakan kapas alkohol 70%. Kemudian, menusukkan spoid pada area vena mediana cubiti dengan sudut 45 derajat Celcius. Setelah darah terlihat pada ujung spoid, turniket pada lengan dilepas dan menarik ujung atas spoid untuk mengambil darah sesuai yang dibutuhkan. Apabila telah selesai, menarik dengan pelan spoid keluar dari lengan. Dengan ujung spoid diberikan kapas agar darah tidak keluar. Lalu, darah yang telah terambil kemudian diletakkan pada botol penampung yang telah berisi EDTA 10% dengan perbandingan 1 mili darah dan 0,01 mili EDTA 10%. Campur hingga homogen. Selanjutnya, memasukkan darah yang telah homogen ke tabung Winthrop. Kemudian, tabung Winthrop disentrifus dengan kecepatan 3000 rpm dalam waktu 30 menit. Setelah selesai, maka hasil hematokrit sudah bisa ditentukan dengan persen. Yang kedua, tabung Winthrop untuk pemeriksaan nilai laju endap darah. Adapun beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama-tama, siapkan alat yang dibutuhkan. Selanjutnya, membendung lengan pasien dengan menggunakan turniket. Lalu, melakukan perabaan pada lengan untuk memastikan area vena yang akan ditusuk. Setelah itu, mendesinfeksi area yang akan ditusuk dengan menggunakan kapas alkohol 70%. Kemudian, menusukkan spoid pada area vena mediana cubiti dengan sudut 45 derajat Celcius. Setelah darah terlihat pada ujung spoid, turniket pada lengan dilepas dan menarik ujung atas spoid untuk mengambil darah sesuai yang dibutuhkan. Apabila telah selesai, menarik dengan pelan spoid keluar dari lengan, dengan ujung spoid diberikan kapas agar darah tidak keluar. Lalu, darah yang telah terambil kemudian diletakkan, dihomogenkan dengan antikoagulan EDTA selama 2 menit. Lalu, memasukkan darah yang telah dicampur antikoagulan ke dalam tabung Winthrop menggunakan spoid sampai tanda batas 0. Selanjutnya, letakkan tabung pada rak tabung secara horizontal. Kemudian, diamkan tabung selama 1 jam. Terakhir, menghitung skala pada tabung dengan melihat endapan yang terjadi. Kemudian, mencatat hasil LED dan dinyatakan dalam milimeter per jam. Nilai rujukan pemeriksaan hematokrit dan LED dengan metode Winthrop. Setelah melakukan pemeriksaan hematokrit atau LED, maka adapun nilai rujukannya yang menjadi acuan untuk penentuan normal atau tidaknya hasil pemeriksaan laboratorium pasien, yaitu yang pertama, nilai rujukan pemeriksaan hematokrit. Pada pria dewasa, ditunjukkan dengan presentasi 40-52%. Untuk wanita dewasa, ditunjukkan dengan presentase 35-47%. Untuk bayi baru lahir,
Presentase ditunjukkan dengan 44-72%. Sedangkan untuk anak usia 1-3 tahun, presentase ditunjukkan dengan 35-43%. Kemudian, untuk anak usia 4-5 tahun, presentase ditunjukkan dengan 31-43%. Dan untuk anak usia 6-10 tahun, presentase ditunjukkan dengan 33-45%. Nilai rujukan pemeriksaan laju endap darah. Untuk laki-laki, nilai rujukannya 0-9 mm per jam. Untuk perempuan, nilai rujukannya 0-15 mm per jam. Untuk anak-anak, nilai rujukannya yaitu 0-13 mm per jam. Cara pemeliharaan tabung Winthrop. Terakhir, untuk menjaga tabung Winthrop tetap dalam keadaan yang utuh, baik itu sebelum maupun setelah penggunaan, maka beberapa cara yang dapat kita lakukan adalah dengan memperhatikan proses analitik pemeriksaan hematokrit, di mana peletakan tabung Winthrop pada sentrifus harus diperhatikan dengan baik posisinya. Hal ini untuk mencegah pecahnya tabung Winthrop pada saat proses pemusingan. Dan pada pemeriksaan LED, tabung Winthrop harus diperhatikan posisi tegaknya, yaitu pada rak tabung. Hal ini dikarenakan apabila tabung mengalami posisi miring, maka dapat mempengaruhi pembacaan nilai laju endap darah pemeriksaan, sehingga hasil yang ditunjukkan bisa saja negatif palsu. Itulah tadi beberapa penjelasan singkat terkait materi tabung Winthrop. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam mengejar ilmu. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.